Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke pembahasan video kali ini, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang protokol atau SOP proses pembelajaran Sekolah Terpadu Putra 1. Langkah pertama, pendidik dan peserta didik yang melakukan proses pembelajaran di kelas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, tidak lupa orang tua memastikan peserta didik yang hadir ke sekolah telah sarapan terlebih dahulu ya. Berikut ini adalah kondisi kelas yang siap digunakan untuk proses pembelajaran. Kapasitas ruangan belajar maksimal 15 peserta didik dalam satu ruang belajar. Di setiap ruang kelas, jarak antar meja atau kursinya sudah diatur. Penggunaan jarak antar meja minimal 1,5 meter, serta dengan kondisi jendela yang dibuka agar mendapatkan sirkulasi udara yang maksimal. Masing-masing meja dilengkapi dengan pembatas berbahan akrilik dengan tujuan meminimalisir perpindahan virus. Sebelum memasuki ruang belajar, pendidik dan peserta didik mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 30 detik atau menggunakan penyanitasi tangan yang ada di depan ruang belajar. Tujuan dari proses ini adalah untuk kebersihan dan kesehatan seluruh peserta didik saat proses pembelajaran. Setelah itu, pendidik mengarahkan peserta didik untuk duduk di tempat yang sudah ditentukan dan tidak berpindah tempat. Tujuannya agar meminimalisir kemungkinan perpindahan virus, serta peserta didik tidak diperkenankan melakukan kontak fisik dengan peserta didik lain atau guru. Hal ini dilarang. Peserta didik diwajibkan membawa perlengkapan pribadi secara mandiri sesuai kebutuhan proses pembelajaran, seperti alat tulis, buku belajar, alat praktikum, alat musik, alat makan dan minum, alat sholat, dan lainnya. Tidak diperbolehkan meminjam atau bertukar benda yang berpotensi terjadinya perpindahan virus. Hal ini juga dilarang. Peserta didik harus membiasakan diri menggunakan masker selama proses pembelajaran, maka gunakanlah masker yang aman dan nyaman. Pada tahap pergantian guru, maka pendidik harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 30 detik atau menggunakan penyanitasi tangan yang ada di depan ruang belajar sebelum memasuki ruang belajar lalu memakai sarung tangan berbahan lateks. Guru tidak diperbolehkan meninggalkan peserta didik di ruang kelas tanpa pengawasan. Ketika peserta didik akan meminta izin ke toilet, maka hanya diperkenankan satu peserta didik di saat bersamaan dan dilakukan secara bergantian untuk meminimalisir kontak fisik. Guru piket yang bertugas melakukan pengawasan saat peserta didik ke toilet dan harus memastikan hanya ada satu peserta didik di dalam toilet di satu waktu. Selanjutnya, setelah selesai kegiatan pembelajaran, maka ruang kelas selalu dibersihkan dan dilakukan proses disinfeksi untuk memastikan ruangan bersih dan steril.
dalam proses pembelajaran terdapat peserta didik yang mengalami kondisi kesehatan yang menurun atau sakit, maka peserta didik akan diarahkan ke ruang isolasi atau UKS untuk ditangani oleh dokter atau tenaga medis sekolah. Pihak sekolah akan menghubungi orang tua atau wali peserta didik untuk segera menjemput anaknya. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial sekolah kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya.